Jadi memang kami usahakan setiap bulan atau setiap 3 bulan sekali itu ada program yang terencana untuk melibatkan Berarti masyarakat. jenengan sudah nyaman ya di sini ya? Tadi kan awalnya saya bilang berat ya, sampai nangis ya. Iya. Kalau sekarang sih lebih ke menikmati saja. menikmati yang ada. Alhamdulillah gini ya Mas ya, meskipun saya merasa kalau berat, tapi itu ternyata dunia saya gitu. Tantangan yang membuat saya hidup gitu. Kalau saya nggak ada tantangan, hidup saya nggak berwarna gitu ibaratnya. Jadi alhamdulillah insya Allah ya saya tetap akan terus membantu di sini. Insya Allah berjuang untuk klinik lah intinya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nugres Channel, kembali dalam podcast Dengar Cerita di episode ke-7. Kali ini kita berkesempatan berada di klinik Mabarot Al Mustasfa Ujung Pangkah, yang merupakan merupakan klinik dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Ujung Pangkah, naungan MWCN Ujung Pangkah. Dan di samping saya adalah Dr. Uci. Dr. Uci adalah direktur ya Dok ya, direktur. Kalau di klinik istilahnya kepala klinik. Oh, kepala klinik, kepala klinik Al Mustasfa Mabarot Al Mustasfa Ujung Pangkah. Di dalam pemberitaan Nugres, klinik Al Mustasfa dilakukan grand opening setelah sempat mengalami vakum, sempat mengalami mati suri begitu Dok ya. Itu selama puluhan tahun. Lalu kemudian dilakukan grand opening atau dibangkitkan lagi itu sekitar tahun 2023 di bulan Januari yang lalu. Dan Nugres dalam pemberitaan website Nugres juga acara tersebut dihadiri oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan juga diresmikan secara langsung oleh Bupati Gresik Haji Fandi Ahmad Yani. Nah, karena kita langsung dengan kepala klinik Al Mustasfa, mungkin bisa diperkenalkan ke pemirsa Bu Dokter. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Uci Nurhamidah Lebrori. Saya 27 tahun. Besar dari Desa Mbolo, Kecamatan Ujung Pangkah, yang alhamdulillah putri daerah sendiri. Dan saya Dr. Gigi, praktek sebagai Dr. Gigi di salah satu di klinik ini, Klinik Mabarot Al Mustasfa. Gitu. Ya Dok ya, mungkin bisa diceritakan sedikit dulu kuliahnya di mana gitu untuk. Ya, dulu saya S1-nya ambil pendidikan dokter gigi pastinya di FKG Universitas Airlangga selama kurang lebih 3,5 tahun. Kemudian lanjut ke jenjang profesi koas selama kurang lebih 2 tahun. Jadi, dan itu waktunya pas barengan sama COVID ya, jadi lumayan struggle-nya, perjuangannya, dan alhamdulillah bisa lulus tepat waktu 5,5 tahun dan menyandang dokter gigi. Setelah itu setahun saya mencoba cari pengalaman kerja dulu lah, kerja kemudian di beberapa tempat, dan akhirnya di pertengahan tahun waktu itu saya diamanahi untuk bekerja di sini di Klinik Mabarot Al Mustasfa dan ditunjuk langsung oleh MWC untuk mengelola klinik ini. Nah, dengan itu akhirnya saya mikir bahwa saya butuh ilmu baru nih untuk mengelola klinik ini ya. Sepanjang perjalanan saya memimpin itu, saya baru masuk kuliah S2. Di tahun berikutnya saya ambil S2 di FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan AKK, Administrasi Kebijakan Kesehatan, untuk minat pelayanan kesehatan, manajemen pelayanan kesehatan di UNER, di FKM UNER selama 2 tahun. Jadi alhamdulillah kemarin Agustus saya sudah selesai dan sudah wisuda. Insya Allah semoga hasilnya, ilmunya bisa bermanfaat lah, intinya seperti itu. Amin.
Dok, dalam satu dalam satu kesempatan saya tuh sempat nanya ke beberapa pengurus NU yang sepuh-sepuh ya, khususnya tentang kesehatan. Saya tuh menanyakan bahwa klinik yang pertama kali di Kabupaten Gresik itu mana sih gitu? Apakah di Bunga RSI itu Mabarat itu atau di mana gitu? Ternyata memang jawabannya itu Ujung Pangkah yang paling tua. Betul. Pertama ya. Pertama kali klinik NU di Gresik khususnya ya, memang di sini. Saya juga sebenarnya dulu kecilnya saya tidak tahu dan semenjak saya mulai selesai kuliah semuanya dan memang saya dapat informasi kalau klinik Mabarat Ujung Pangkah ini klinik pertama kali di Kabupaten dan semua klinik-klinik yang lain itu dulunya itu bergurunya di sini. Betul. Tapi ternyata kok tiba-tiba redup gitu ya, mungkin pengelolaannya kurang tertata atau bagaimana seperti itu, jadinya ya sekarang malah kita harus ngejar yang klinik-klinik yang lain tadi gitu. Nah, kan Januari 2023 itu kan sempat ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bupati ya saat itu tentang inovasi ya pada saat grand opening ya, Bupati Gus Yani itu ngomong kalau kepingin bertahan maka memang harus ada inovasinya. Betul. Jangan sampai kemudian kembali kepada posisi yang stuck gitu ya. Nah, Dr. Uci, saat jenengan dikasih mandat atau amanah untuk memimpin ya atau mengelola klinik ini, apa yang saat itu jenengan rasakan atau sampean pikirkan saat itu? Saya awalnya menolak, jujur. Saya waktu tawaran dari MWC atau khususnya ya, saya sempat menolak. Ketuatan fit ya Gus, atau ya? Betul ya. Saya sempat menolak karena saya tidak percaya pada diri saya. Saya kan baru lulus dokter gigi dan pengalaman juga belum banyak, tapi diminta untuk mengelola klinik yang menurut saya sih beban moral amanahnya juga berat gitu ya. Tapi karena beliaunya saya yakin itu dengan saya mungkin dan kayaknya sih tidak ada pilihan lagi mungkin ya. Oh gitu ya. sehingga ya sudah dicoba saja gitu kan. Jadi saya juga sempat istikharah juga karena ini merupakan pilihan yang perlu dipertimbangkan begitu ya. Karena kan tidak hanya pengaruh di hari ini saja tapi kan ke depan juga kan berpengaruh. Sehingga saya akhirnya yakin mantap untuk mau menerima tawaran dari beliau. Yang pasti ya saya niatkan itu untuk belajar, untuk mengabdi, untuk cari pengalaman dan insya Allah nanti mungkin rezeki karir saya juga di sana begitu. Jadi saya menerima. Itu sejak tahun 2022 akhir. Oh, berarti sudah jalan 3 tahun ya Dok ya? Sekarang 2 tahun Terus gini kan, ini kan kliniknya juga sebenarnya sudah ada terus nanti diaktifkan lagi. Itu lebih berat menurut saya daripada membangun klinik yang baru, betul. Ya karena banyak beban kepercayaan masyarakat, kemudian bagaimana dengan tenaga yang sudah ada sebelumnya, bagaimana kita bisa bonding dengan mereka, menyesuaikan budaya kerja, kemudian sistem pelayanan juga pasti akan berbeda. Setiap pemimpin baru itu pasti punya pembawaan sendiri-sendiri. Kalau pemimpin yang baru itu bisa mengatur dengan baik ya semua berjalan dengan baik. Tapi kalau dia nggak bisa ya susah begitu ya, karena awal-awal apalagi 1 tahun pertama itu rasanya saya banyak nangisnya. Oh gitu. Enggak, karena ya itu tadi. Apa yang berat mungkin di tahun-tahun awal itu Dok? Itu tadi beban kepercayaan. Maksudnya bukan beban ya, maksudnya percayaan masyarakat yang dulunya kan seperti itu, sekarang bagaimana mengembalikan mereka agar percaya dengan kita gitu ya. Artinya 1 tahun itu masih tidak terlalu banyak masyarakat kunjungan ya, masih awal, masih belum banyak dan pasti juga pengaruh sama operasional gitu kan. Iya betul. Kita juga finansial, semua juga terpengaruh dari situ. Belum lagi beban internal yang tadi saya sampaikan, bagaimana saya bisa merangkul teman-teman, bagaimana saya juga harus menambah SDM yang baru. Kalau saya nggak ada bekal mungkin susah gitu. Itu makanya yang tadi saya sampaikan di awal, saya butuh ilmu untuk sekolah lagi untuk mengelola tadi gitu. Jadi itu sih yang mungkin 1 tahun pertama yang saya lakukan adalah membangun kepercayaan masyarakat, bagaimana mereka bisa mengenal lagi klinik Mabarat ini yang dulu seperti itu sekarang jadi seperti ini. Kemudian membangun tim yang solid dengan tenaga-tenaga yang lain. Kemudian bagaimana membuat sistem pelayanan itu bisa memuaskan, bisa apa yang dibutuhkan masyarakat itu terpenuhi. Tuh.
ada progres apa dok sebelum grand opening atau dalam kurun waktu 3 tahun yang jenengan pimpin ini, apa perkembangan yang sudah inovasi lah gitu? Inovasi yang sudah apa dilakukan. Yang sebelumnya belum ada itu menjadi ada itu apa saja? Pasti banyak yang berbeda. Sebelum kami klinik ini ada, itu kan hanya sebatas gedung yang biasa. Dulunya kan juga gedung MWC ya. Betul. Dan itu ya biasanya difungsikan untuk acara MWC gitu kan. Tapi semenjak kita aktif lagi, dibangun lagi, gedungnya pertama pasti berubah. Pertama dari segi fisik, bangunan fisik itu sudah berubah total. Jadi yang dulu kalau kata orang-orang itu kayak gudang gitu ya, kayak mungkin Mas pernah tahu ya, jenengan pernah tahu. Jadi semua dicat. Itu mungkin ya bukan menambah bangunan ya, lebih tepatnya dicat dulu, kemudian dikasih tambahan-tambahan perlengkapan-perlengkapan seperti itu sih, cuma itu sudah lumayan. Nah setelah itu nanti kita kami bertahap bagaimana pelayanannya dulu, kita maksimalin dokternya, terus habis itu tambah polifisioterapi. Itu di klinik-klinik atau di puskesmas itu hampir semua di Gresik tidak punya fisioterapi. Tapi kami adakan polifisioterapi. Itu inovasi pertama waktu itu. Bagaimana kita menunjukkan dulu lah. Setelah itu baru bertahap lagi kami alhamdulillah dapat CSR. Kami ubah lagi wajah baru klinik kami. Klinik yang gedung UGD ini awalnya tidak seperti ini. Gitu. Dulunya mungkin bisa dilihat di Google Map. Kayaknya masih belum berubah Google Map kita. Itu bangunan lama masih kayak rumah gitu. Tapi kalau misalnya sekarang sudah berubah semua tampilannya. Itu tujuannya memang bangun kepercayaan masyarakat. Tuh. Terus setelah itu kita mulai ada poli kecantikan. Tuh, kita jejaring dengan dokter kecantikan. Karena permintaan masyarakat seperti itu ya. Poli kecantikan. Poli kecantikan. Terus yang menonjol yang lainnya, kami tidak hanya fokus di inovasi ya, tapi juga mengikuti kebutuhan masyarakat. Jadi dulunya kami hanya pasien umum yang dilayani. Karena tuntutan masyarakat sekarang kan sudah umumnya BPJS ya. Iya betul. Jadi kami juga harus bekerja sama melayani BPJS peserta BPJS. Jadi sudah tahun 2023 kami sudah BPJS. Jadi setahun itu langsung bagaimana karena kan prosesnya juga nggak cepet ya. Kami mulai membuat tim yang solid itu, terus baru kita akan akreditasi dulu rawat jalan. Setelah itu baru kita kredensialing dan BPJS. Dan kita bersaing dengan klinik-klinik yang lain karena rebutan. Ada di sini ada ya? Persaing ada pesaingnya. Cuma dulu itu kan tidak semua klinik itu di ACC BPJS untuk kerjasama. Nah, kita alhamdulillah di naungan NU itu disupport penuh oleh pengurus LKNU cabang, bagaimana kita bisa kerjasama dengan BPJS. Siap. Jadi alhamdulillah ada asosiasi itu tadi sehingga kita bisa cepat langsung BPJS. Kalau nggak BPJS kita ketinggalan. Betul. Begitu. Terus ini dok, kalau sebelumnya tuh jumlah dokternya berapa sih dok? Jumlah dokter sebelumnya terbatas sih kayaknya, waktu itu ada 2 atau 3 gitu. Berarti dokter itu masih belum di sini ya berarti ya, sebelum sebelum saya di sini. Iya. Dulu itu sebelum saya di sini ada dokter, dulu kan lumayan besar ya, tahun 1980 apa 90 gitu. Orang-orang menyebutnya rumah sakit tempat ini. Dan ada rawat inap, ada persalinan, katanya begitu. Terus 2004 kayaknya udah mulai enggak ada. Dulu banyak dokternya, cuma sejak 2004 sampai 2022 itu yang kayaknya sudah mati perizinannya. Dan hanya ada mantri-mantri kayaknya, saya kurang tahu. Jadi intinya sudah nggak ada. Kalau sekarang berapa dokter jumlah praktek? Sekarang banget ini ya, ada 5 dokter tetap, yang 3-nya dokter pengganti. Apa saja itu dok polinya? Polinya ada poli umum, yang dilayani dokter umum ya pasti. Yang kedua poli gigi, saya sendiri dokter giginya. Kemudian ada poli fisioterapi, ada ahli fisioterapisnya yang di bidangnya sudah ada. Kemudian ada poli KIA. Poli KIA ini kesehatan ibu dan anak, bidan yang handle di bidang ini. Kemudian selain itu layanan farmasi, laboratorium, dan kami laboratoriumnya lengkap alatnya. Alhamdulillah. Ini yang perlu jadi catatan ya, karena tidak semua klinik itu punya
alat penunjang yang lengkap. Betul. Kemarin saya juga sempat ikut ada acara dengan Kadinkes, Ibu Kadinkes Dr. Muhibatul Husna. Itu beliau menyampaikan kalau pihak pemerintah Gresik itu dapat protes dari Persatuan Buruh, Serikat Buruh di Gresik, karena protes kalau klinik itu nggak bisa buka 24 jam, klinik itu kurang fasilitasnya, penunjangnya dan lain-lain. Dan alhamdulillah sebelum ada protes itu kami sudah siap gitu. Jadi kami buka 24 jam. Kami juga sudah ada penunjang yang lengkap gitu. Tinggal dimaksimalin aja. Rawat inap ya, Dok ya? Belum Ya, masih. Kalau rawat inap on progress. Alhamdulillah kami sudah proses ke sana tahun ini. Akhir tahun ini insya Allah sudah jadi rawat inapnya. Dan tahun depan insya Allah sudah bisa melayani BPJS rawat inap. Gitu. Jadi prosedurnya memang banyak, nggak bisa memang langsung apakah jadi. masyarakat itu tahu nggak, Dok, misalkan dari IGD itu mungkin bayangannya kan dia akan dirawat di sini gitu, mereka tahu nggak sih, Dok, misalkan kalau kami sudah sampaikan memang kalau kami nggak bisa langsung rawat inap, tapi pasti kami sampaikan juga waktu pelayanan ya. Dan di sini hanya bisa observasi aja, mungkin 1 hari pulang gitu kan, karena ruangannya sudah ada untuk persiapan memang. Tapi kalau rawat inap belum bisa. Karena harus ada regulasinya ya, ada legalitasnya kalau merawat inap. Makanya itu yang membuat kita pengen cepet-cepet rawat inap, karena kebutuhannya banyak gitu kan. Masyarakat akan percaya ke kami kalau kita menyediakan itu. Terus ini kalau di website Nugris itu beberapa yang terarsip itu, misalkan beberapa kegiatannya klinik ini adalah pengobatan gratis ya, seperti kayak pemeriksaan mata kalau nggak salah ya, terus beberapa kegiatan-kegiatan pengobatan gratis yang lainnya. Apakah program itu nanti akan terus dijalankan atau mungkin ada program-program lain yang menyentuh pasti masyarakat, Dok? Ya, itu adalah salah satu bentuk usaha kami untuk bisa dekat dengan masyarakat ya. Karena tadi yang awal mungkin belum saya sampaikan, bagaimana cara kami untuk membangun kepercayaan masyarakat ya dengan cara langsung ke mereka. Jadi contoh tadi disampaikan kami pernah ada baksos pemeriksaan mata itu waktu itu dengan CSR, kerjasama dengan CSR. Kami juga pernah ada program hitan massal juga dengan CSR. Hitan massal, betul. 2 kali periode waktu itu di sini. Kemudian kami juga ada semacam program UKS, kerjasama UKS. Jadi tenaga kami UKS itu berarti unit kesehatan. Iya, Dok. Kalau di kami kebetulan ini Poskestren, kerjasama dengan Poskestren ya, ada di arsipnya. Ada UKS SMP sama Poskestrennya yang Pondok Banyurip, Pondok Pesantrennya Kusato. Jadi tenaga kami dijadwalkan untuk jaga di sana. Gitu. Itu juga kerjasamanya kami tetap berlanjut sampai sekarang, dan ini nanti di HSN juga nanti kami ada acara lagi pelatihan santri. Kami undang santri-santri yang di wilayah sekitar Ujung Pangka untuk hadir di sini, kami latih bagaimana mereka itu biar tahu caranya minimal penanganan awal pasien atau misal ada gawat darurat atau sakit apa gitu, minimal mereka tahu gitu. Jadi biar pondok pesantren itu kesehatannya terjaga gitu loh. Itu harapannya, dan juga sekalian branding klinik gitu. Jadi memang kami usahakan setiap bulan atau setiap 3 bulan sekali itu ada program yang terencana untuk melibatkan Berarti masyarakat. jenengan sudah nyaman ya di sini ya? Tadi kan awalnya saya bilang berat ya, sampai nangis ya. Iya. Kalau sekarang sih lebih ke menikmati saja. menikmati yang ada. Alhamdulillah gini ya Mas ya, meskipun saya merasa kalau berat, tapi itu ternyata dunia saya gitu. Tantangan yang membuat saya hidup gitu. Kalau saya nggak ada tantangan, hidup saya nggak berwarna gitu ibaratnya. Jadi alhamdulillah insya Allah ya saya tetap akan terus membantu di sini, insya Allah berjuang untuk klinik lah intinya begitu. Mungkin ada lagi yang disampaikan, Dok, misalkan terobosan-terobosan atau harapan yang kira-kira dari sekian program itu saya kira sudah banyak progres ya, Dok ya, dari bangkit, lalu kemudian ini sekali lagi ingin saya tanyakan, ingin juga pemirsa ingin juga lebih tahu mungkin berarti
tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi ya terhadap Alhamdulillah, ini. karena dibuktikan dengan jumlah kunjungan pasien ya. Sebelum kami 24 jam rawat jalan 24 jam, Ya. itu kunjungannya sekitar 300-400 per bulan. Tapi semenjak kami 24 jam rawat jalan, itu sudah meningkat menjadi 500-600 bahkan lebih. Itu pertama. Yang kedua juga angka kepercayaan jumlah peserta JKN juga perlahan-lahan meningkat. Jadi kan itu yang target yang kami butuhkan sebenarnya ya. Itu dari teman-teman di kalangan NU sendiri, misalkan kan di NU itu kan ada pengurus ranting, ada Banom, ada lembaga NU, lembaga pendidikan itu terhadap klinik ini bagaimana sih, Dok? Wah, support sekali. Apalagi pengurus MWC-nya. Luar biasa, karena memang klinik itu tidak akan bisa berkembang cepat kalau tidak dibantu dengan orang-orang seperti itu. Apalagi yang Banom-Banom tadi disampaikan, karena pernah kami juga awal-awal dulu branding klinik, yaitu salah satunya ya pengurus itu menghadirkan kita di acara turba. Turba MWC, saya ikut keliling itu sambil promosi. Itu jadi Banom memfasilitasi, ayo apa, silakan. Dok, yang dipromosikan di situ apa misalkan? Ya pasti pelayanan kami ada seperti ini, ada polium dan seterusnya, polifisioterapi. Kemudian ya pasti saya mengunggulkan klinik itu begini dan alhamdulillah mereka respon begitu, seneng gitu dengan, karena kan ya ini ibaratnya punya kita semua lah, punya warga NU gitu kan. Dan saya seneng kalau Banom-Banom NU itu juga membantu support gitu loh. Sampai kami bahkan pernah datang terus diundang lagi gitu, ayo ini ada acara di sekolah saya di Ma'arif gitu kan, kalau mau kami butuh untuk sosialisasi apa gitu. Jadi waktu itu pernah sosialisasi gigi, sosialisasi fisioterapi, yaitu sekalian branding sama promosi gitu, edukasi juga jadi satu. Tapi memang mempertahankan itu yang agak susah, bagaimana biar bisa konsisten gitu loh ya, karena kan banyak hal yang terlibat. Yang tadi, Dok, yang belum dijawab mungkin ini sudah jalan luar biasa ya, Dok, ya, dengan upaya Dokter Uci untuk membuat klinik ini kembali comeback gitu dari masa kejayaannya gitu ya. Saya kira juga saya tadi masuk di luar itu sudah memang, apalagi tempatnya strategis ya, Dok, ya. Pinggir jalan. Ada di pertigaan, terus di titik pusat iya, Kecamatan Riwa-Riwi gitu ya. Apa, Dok, harapan yang menurut jenengan perlu dikembangkan dari klinik ini? Harapan saya ya pasti klinik Mabarat Al Mustasfa ini menjadi lebih baik ini dalam artian ya pelayanan juga meningkat, kemudian kemitraannya juga semakin luas, kemudian kepercayaan juga meningkat. Artinya masyarakat sudah menganggap bahwa ini rumah mereka gitu loh. Jadi apalagi warga NU ya khususnya ya, karena ya kalau bukan warga NU lagi ya siapa gitu, jadi pasiennya gitu. Kami bukan berharap orang sakit ya, artinya kan kami ada menyediakan apa yang mereka butuhkan gitu ya. Jadi kalau mereka sakit ya berobatnya ke sini. Kalau jadi saya tuh berharap 5 tahun ke depan itu mereka akan bilang bahwa saya sehat karena Mabarat. Nah itu loh, itu yang saya harapkan gitu. Jadi saya juga di dalam prosesnya itu kan pasti banyak problem ya pasti ya. Saya juga berharap bahwa masyarakat juga ada feedback ke kami. Kalau misal ada kendala atau ada masalah di pelayanan, saran saya langsung aja sampaikan ke saya gitu loh. Maksudnya saya itu kan kadang ada beberapa yang saya kurang suka ketika ada masalah miskom atau apa itu langsung diviralkan. Nah itu kan saya kurang gimana gitu kan. Kalau merasa kalau ini punya kita ya pasti akan disampaikan ke saya dan saya akan memperbaiki gitu ya. Karena kan sebuah instansi itu akan maju ketika dia tahu apa yang harus diperbaiki gitu kan. Ketika dia belajar dari kesalahan dan bagaimana dia bisa meningkatkan itu gitu. Kalau dari ini terakhir, Dok, ya, kalau dari sisi cakupan pasien ya, Dok, ya, desa di Kecamatan Ujung Pangkah itu kira-kira apakah hampir semuanya merata dari berapa jumlah? Maksudnya apakah cakupannya itu dari desa seluruhnya Ujung Pangkah, apakah sudah memanfaatkan layanan ini?
Oh. Atau masih beberapa ranting saja gitu? Beberapa Kalau saya tuh pernah dulu mendata pasiennya dari mana saja. Betul, gitu. betul. Kunjungannya. Dan kalau saya lihat memang hampir semua, apalagi yang terdekat ya, itu betul. sudah periksa kami. Dan kecuali kayak memang yang jauh-jauh ya, kayak Ngembo, kayak yang mungkin banyak vaskes di sana, nah itu beda lagi. Tapi kalau saya lihat waktu itu pernah saya data dan banyak yang memanfaatkan di sini sudah. Dan banyak juga yang dari luar Ujung Pangkah. Gitu. Jadi ada yang dari Sedayu, ada yang dari, apalagi kan pondoknya Gus Sate juga kan banyak santri yang dari luar daerah ya. Ya pasti dialihkannya ke sini gitu. Dan ya harapannya nanti akan semakin luas lagi. Gitu. Mungkin yang terakhir Dok, pesan-pesan untuk warga Nahdliyin di Ujung Pangkah, barangkali ada pesan khusus dari Dr. Uci terkait dengan klinik ini. Ya, pesan saya untuk seluruh masyarakat Ujung Pangkah dan sekitarnya, apa ya? Mari kita manfaatkan pelayanan yang ada di Ujung Pangkah ini dan ayo sama-sama membangun klinik kita, begitu ya. Dan insya Allah kami akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk panjenengan semuanya. Kami akan besar itu bukan dari saya, tapi dari panjenengan semuanya. Jadi besarnya ini kita bareng-bareng gitu ya. Dan mari rasakan sendiri manfaat pelayanannya di klinik Mabarat Al Mustasfa. Yang belum pindah vaskes BPJS silakan pindah ke kami. Nanti kami bantu kalau misalnya ada kendala. Dan insya Allah berkah untuk kita semuanya. Mohon doanya semoga dimudahkan untuk usaha kami untuk terus mengembangkan klinik Mabarat Al Mustasfa. Seperti itu. Cukup ya Dok ya? Cukup, insya Allah. Demikian podcast kita yang cukup singkat tapi sangat bermakna dan sangat berbobot ini, sehingga kita bisa lebih kenal, lebih dekat dengan klinik Al Mustasfa Ujung Pangkah yang juga merupakan naungan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Ujung Pangkah. Saya Khidir Amirullah, Dr. Uci, selaku host Nugres Channel. Terima kasih, mengucap terima kasih atas waktunya. Sudah kami ganggu untuk tanya-tanya tentang klinik ini dan untuk memberikan pengetahuan kepada pemirsa Nugres terkait dengan kesehatan. Dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dok ya. Terima kasih.